kuat lah. Tapi karena gue anak motor, latihan kali ini juga berhubungan dengan hal-hal anak motor gitu. Mas, ngomong, diem aja tuh, saya sebutin aja, ya. Selamat malam Balik Kartini. Kita semua ngebahas Mas Agung Hercules. Kelihatannya badannya gede. Dan Mas Agung Hercules ini badannya gede. Rahasianya adalah makan telur sehari 15 butir. Sehari 15 butir telur. Gue curiga ini bukan otot, bisul loh. Bisul menahun itu. Bisul menahun. Dan yang gue ingat dari Mas Agung Hercules ini adalah dia bisa goyangin dadanya ya. Goyangin dadanya buat apa coba? Apakah itu suatu kemampuan yang diperlukan? Untuk apa? Nyapa orang? Nggak bisa juga. Ini ketemu orang, weh, apa kabar lu? Kayak mata. Weh, apa kabar lu? Tunjuk sesuatu. Tolong ambilin gue tuh di situ tuh remote. Tolong ambilin tuh di situ. Tuh. Ngapain? Dan gue curiganya dia kalau ketemu ibu-ibu ini kayak ibu-ibu ketemu anak kecil. Mas Agung mana dada genitnya? Gitu. Aneh banget. Dada bisa goyang-goyang. Kayak anak lo. Enggak, menurut gue gini, kan yang bisa goyang-goyangin dada kan gak cuma Mas Agung Hercules doang dong. Hampir semua orang yang berbadan besar pasti bisa gitu. Pasti bisa. Dan gue curiga sebenarnya mereka ini juga sebenarnya punya perkumpulan gitu, punya komunitas sendiri gitu. Namanya Pagoda, Paguyuban Goyang Dada. Pagoda. Jadi tiap hari tuh suka kumpul gitu, rame-rame, gathering, ngumpul, tapi nggak ngobrol. Goyang-goyangin dada aja, tapi pada mati. Dan Mas Agung Hercules ini kan tadi dia bilang sendiri dia anak motor juga. Nah, gue curiganya ya, goyang-goyang dada ini sebenarnya berfungsi di motor dia. Jadi lampu sen. Dia mau bilang kita tak gitu. Lampu sen. Lihat gak sih badannya gede banget? Wih gede banget. Siapa yang kasihan kalau ketemu dia? Nyamuk. Buset, kulitnya tebal banget. Ini nyamuk nih nyedot darahnya. Penuh usaha keras pasti. Ngos-ngosan nyamuknya gagal jantung. Iya. Dan yang namanya dangdut gitu ya, dangdut Mas Agung Hercules kan menyanyi dangdut juga. Yang namanya dangdut dengan goyangan itu udah pasti jadi satu kesatuan. Mas Agung Hercules menyanyi dangdut dia bisa goyangin dadanya. Ya sama kayak itu duo serigala ya. Sama, cuman bedanya nih kalau Mas Agung kan ngedip-ngedip, yang satu lagi melotot. Bedanya itu doang. Ya tapi serius, dangdut sama goyang itu jadi satu loh. Kayak Mas Agung bisa ada goyangan dari bagian tubuh. Semua pedangdut pasti goyangannya dari bagian tubuh kan. Bisa goyangin dada gitu, ada yang goyangin pinggulnya, goyang iti gitu kan, ada yang goyang gergaji, goyangin lengan. Nah ini kan semua pedangdut pakai goyangan dari bagian tubuh. Kalau udah makin banyak kan bagian tubuhnya habis dipakai buat goyangan. Ya kasihan siapa? Penyanyi dangdut baru lah. Iya dia mikir, aduh lagu udah bagus, produser udah suka, tapi goyangannya belum nih. Bagian tubuh mana yang belum dipakai? Masa amandel? Goyang amandel susah, udah dioperasi. Goyang apa lagi? Goyang usus 12 jari. Repot lah ke panggung bawa mesin ronsen. Iyalah, repot. Dan iya. Dan nih ya, Mas Agung Hercules ini kan dia apa ya? Dia juga selain penyanyi dangdut, selain binaragawan dulu bandar badan gede, dia juga penyanyi dangdut gitu. Tapi fungsinya apa gitu? Penyanyi dangdut dengan badan besar buat apa? Dia kan cuma nyanyi sendiri, nggak memerlukan energi besar gitu. Kecuali dia nyanyi juga, masang sound sendiri gitu, masang panggung, bagi-bagi selebaran, nggak apa-apa gitu. Iya, dia cuma nyanyi doang. Elah seberapa capek sih? Gitu. Dan dia bilang dari binaragawan pindah jadi penyanyi dangdut karena katanya banyak saingan. Nah, jadi penyanyi dangdut. Nah, gue curiga aja sebelum dia berganti profesi dari binaragawan ke penyanyi dangdut, mungkin ada profesi lain yang dilakukan. Mungkin, cuman gak berhasil. Misalnya tukang urut gitu. Pernah gitu dia jadi tukang urut mungkin, terus tangannya patah yang diurut. Kita nggak tahu. Atau mungkin dia jadi tukang ketoprak gitu. Mas
lagi. Akhirnya piringnya pecah semua. Akhirnya gerobaknya dijual buat beli piring. Iya. Dan tahu ya Mas Agung Hercules fanatik banget sama barbel. Dia kan binaragawan gitu. Binaragawan fanatik banget sama barbel. Lu sadar gak sih? Itu terlalu berlebihan. Fanatik berlebihan tuh gak bagus tau. Nih dia punya gitar bentuknya barbel, mic-nya dari barbel, baksonya bakso barbel, plat mobilnya barbel, serius, plat mobilnya tuh barbel, mangkoknya dari barbel, pisau, garpu semua dari barbel. Fanatik banget ya. Tukang sunat juga gak semuanya bentuk itu. Ya kan? Tukang sunat juga gak semuanya dari kulit gitu. Gak dari kulit. Aneh gak sih kalau tukang sunat gitu pakai jam tangan tapi dari kulit gitu. Tapi gak ada selopannya gitu. Jadi kalau mau ngencengin taruh kulkas biar dingin. Makerut tuh. Senang banget ketawanya, hahaha, jorok. Itu terlalu fanatik dan gue jujur kemarin tuh agak bingung mau ngebahas Mas Agung Hercules ini apa. Gue ngabisin 100.000 untuk beli kuota internet buat nontonin videonya dia. 100.000 tuh berharga men. Buat gue yang anak motor itu bisa nambal ban 10 lubang. Berharga men, serius. 100.000. Aduh, udah mana waktu itu gue baca sendiri. Teman-teman gue bilang dulu, bukan baca. Temen gue bilang, lu tahu nggak, udah lihat dong videonya Mas Agung Hercules tuh, itu jelek banget. Dan di websitenya sendiri, Mas Agung sendiri bilang, iya video saya jelek, mungkin itu yang membuat saya terkenal. Dan setelah gue lihat gitu, gue merasa gak sejelek itu, gue merasa biasa-biasa aja. Gue cuma merasa 3 menit 37 detik dalam hidup gue terbuang percuma. Mas kembali mas, 3 menit saya mas, tolong kembaliin. Iya, sedih aja gitu gue. Dan Mas Agung Hercules ini nama aslinya Agung Santoso, seperti yang Kalis bilang tadi, nama aslinya Agung Santoso. Dan dia penyandang nama Hercules karena badannya gede, badannya berotot seperti Hercules, makanya namanya Agung Hercules. Kalau bentuk badannya kayak rumah, namanya Agung Podomoro. Bu Mari, selamat malam, terima kasih. Iya Bang, gue ngerasa banyak opportunity, banyak kesempatan buat eksplor Agung Hercules yang lo lewatkan begitu aja gitu. Kenapa enggak? Ketika lo ngomong Agung Hercules anak motor, lo juga anak motor. Kenapa nggak itu lo bahas seperti lo ngebahas dadanya dia gitu? Terus video klipnya lo bilang jelek banget, ya jeleknya kayak gimana gitu? Di bagian mana yang jelek? Kenapa lo nggak tampilin? Kenapa nggak lo bedah aja? Ya gitu aja sih. Jadi gue merasa ada banyak kesempatan yang hilang aja. Thank you. Iya, terima kasih. Iya, gue hanya ngelengkapin aja karena prinsipnya sama semua. Di tengah kayaknya mulai rada blank, terus lo ulang-ulang kata-kata lo, kelihatan banget tadi nyari. Selebihnya ya standar, keren. Masih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk